Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat kan ya? Nah, kali ini saya Cika Tresnawati akan mengajar simulasi digital untuk kelas 10 jurusan MM, OTKP 1 dan OTKP 2. Sebelumnya kita bahas dulu apa sih simulasi digital itu. Jadi gini, mata pelajaran simulasi digital adalah mata pelajaran yang membekali siswa agar dapat mengomunikasikan gagasan atau konsep melalui media digital. Nah, sementara sesuai dengan tujuannya, mata pelajaran simulasi digital ini memiliki ruang lingkup 3. Yang pertama komunikasi dalam jaringan, kemudian kelas maya, dan yang ketiga adalah presentasi video. Nah, untuk komunikasi jaringan atau komunikasi daring, melalui komunikasi daring dimaksudkan siswa untuk memiliki bekal. Jadi kita memanfaatkan internet untuk mencari dan mendapatkan informasi sebagai pendukung gagasan atau konsep sekaligus mengkomunikasikan gagasan atau konsepnya. Komunikasi daring ini memungkinkan terjadi adanya komunikasi dua arah yang dilakukan dalam satu waktu bersamaan maupun dalam waktu yang berbeda. Komunikasi daring dapat dilakukan melalui pengiriman teks dan gambar, bahkan memungkinkan komunikator dan komunikan melakukan percakapan langsung dengan saling melihat gambar lawan bicaranya. Kemudian yang kedua adalah kelas maya. Nah, kelas maya ini dimaksudkan siswa memiliki bekal untuk dapat ikut serta dalam kelas maya yang diselenggarakan oleh siapapun. Dalam rangka meningkatkan pengetahuannya, kelas maya sebagai kelas yang diselenggarakan jarak jauh dengan memanfaatkan jejaring internet. Kelas maya memungkinkan siswa mengunduh berbagai informasi dan pengetahuan baru yang diperlukan yang telah disediakan oleh guru yang mengampu kelas maya tersebut, sekaligus menyampaikan tanggapan atau jawaban yang ditanyakan oleh guru. Kelas maya merupakan kelas terbuka dan jarak jauh yang dibuat dalam rangka pembelajaran yang dapat diikuti oleh siswa yang terdaftar, dan tidak ada perbedaan dengan kelas konvensional atau kelas tatap muka langsung antara guru dan siswa. Keterlibatan orang tua dalam memantau keaktifan siswa mengikuti kelas maya dapat dilakukan orang tua kepada guru. Nah, kemudian yang ketiga adalah presentasi video. Kemudahan perekaman gambar bergerak dalam bentuk video dan perkembangan teknik video dari analog ke digital memungkinkan seseorang merekam gambar bergerak yang lebih mudah meskipun harus mempelajari teknik perekaman gambar dan penyuntingannya. Melalui video proses atau proses perekaman gambar bergerak melalui lensa yang ada pada peralatan kamera digital atau camcorder atau telepon genggam. Presentasi video memberikan bekal bagi siswa untuk membuat video, terutama untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep. Ada kalanya penyaji saat mengomunikasikan gagasan atau konsep tidak memerlukan banyak gerakan atau hanya memerlukan ruang gerak yang sedikit untuk kepentingan video tersebut. Nah, presentasi video adalah media siswa untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep dengan mengekspresikan diri dalam bentuk gambar bergerak. Kemudian komunikasi dalam jaringan. Nah, untuk menerapkan pengetahuan komunikasi dalam jaringan atau daring online, yaitu kita harus tahu arti dari komunikasi itu terlebih dahulu. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain
dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dalam situasi yang tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Itu pengertian komunikasi menurut Effendi. Nah, kemudian pengertian komunikasi menurut Handoko yaitu proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Kemudian komunikasi terjadi jika saya berbicara, Anda mengerti, dan sebaliknya, jika Anda yang berbicara, saya mengerti. Jika Anda berbicara sedangkan mitra bicara Anda tidak mengerti atau sebaliknya, maka komunikasi belum terjadi. Beberapa fungsi dari komunikasi adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama sebagai informasi, yang kedua sebagai kendali, yang ketiga sebagai motivasi, dan yang keempat sebagai pengungkapan emosional. Jenis komunikasi yang pertama adalah komunikasi lisan atau komunikasi verbal, yaitu komunikasi menggunakan kata-kata baik itu diucapkan maupun ditulis. Kemudian ada komunikasi nirkata atau nonverbal, yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak atau bahasa isyarat, atau bisa disebut juga dengan gestur ataupun gambar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.